Ya, kentang, wortel, daun bawang, telur, sepertinya ditumis kayak ada rasa-rasa mericanya, sahang. Tapi yang bikin ininya tuh udah mantep. Coba ya. Ini udah dingin, lebih mantep lagi kalau lagi anget-anget gitu. Jadi dia dikasih toppingnya ini mentimun. Mentimunnya kayak dibelah 4 itu aja, bukan yang dicacah-cacah. Ini agak besar-besar. Sama ada cabai besar panjang, cabai hijau yang besar panjang itu. Dipotong apa ya bahasanya itu, dadu, bukan dadu, miring gitu. Yang paling bikin enak tuh cukanya. Jadi ini namanya martabak lenggang. Martabak lenggang di Jalan Ahmad Yani, depan PJKA atau seberang Universitas Muhammadiyah Palembang. Ini saya tambah cabai rawit sendiri biar tambah pedas. Tadi saya tambah juga bawang goreng, saya taburin. Dan saya itu sering nonton orang mana ya yang suka makan di Instagram itu ya. Ntar di Jakarta juga itu mereka makan bawang putih. Coba ya. Ini bawang putihnya, apa rasanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sekarang pukul 11 malam. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah istirahat di dalam kamar atau bahkan sudah bermimpi indah tentang hari esok ya. Mudah-mudahan yang sudah tidur besok bangun dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberikan kebahagiaan. Yang pastinya jangan lupa untuk bahagia apapun yang terjadi, tersenyum ya, semangat ya, sepertinya enak untuk diucapkan. Dan mudah-mudahan diberi kemudahan untuk
menjalankannya. Oke, saya belum tidur karena saya itu paling suka kalau syuting syuting ya, udah kayak selebritis saja. Ngomong itu saat malam hari karena hening. Kalau siang hari kan ada kayak bising, panas gitu kan. Kalau malam hari kan adem, ya enak lah untuk ngomong kan, tenang gitu, nggak berisik. Oke, malam hari ini makan apa ya? Sudah makan belum? Oke, nanti kita review makanan apakah ini? Ini salah satu makanan spesial atau makanan khas Palembang ya. Wangi ya. Oke, namun sebelum itu kita kembali ke judul kita dulu. Judul tema kita dulu, yaitu kritik perilaku orang tua di dunia pendidikan ya. The schooling society. Oke, pendidikan. We talk about pendidikan ya, education. Pendidikan itu apa sih? Kalau tidak salah, saya itu membaca pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Tuntutan yang bagaimana? Menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi secara alami, secara kodrati, secara fitrah, kan kita semua itu mempunyai kekuatan, keunikan, berbeda-beda dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tugas pendidikan. Tugas pendidikan itu adalah menuntun ya. Bukan menuntut, saya rasa. Mungkin saya salah, tuntunan ya. Oke, saya baca ulang ya. Tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi menuntun, dia kalau menurut Ki Hajar Dewantara dia sudah ada secara kodrati, secara fitrah. Namun kita pendidikan itu menggali, menuntun mereka untuk menemukan kekuatan itu, untuk menemukan keunikan untuk menemukan takdir anak-anak itu, baik dia sebagai manusia dan anggota masyarakat, itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Makanya pernah kita dengar bahwa satu-satunya yang bisa mengubah dunia itu hanya pendidikan. Karena pendidikan itu membantu anak-anak menemukan dirinya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Ya, agar hidupnya selamat dan bahagia. Di situ. Kita bukan ngomongin sekolah ya, kita ngomongin pendidikan. Nah, pendidikan itu kalau berdasarkan pengamatan saya, pendidikan nomor 1 itu pendidikan dari orang tua. Pendidikan dari orang tua. Berdasarkan film Toba Dreams ya, itu saat terjadi diskusi yang akhirnya terjadi selisih paham antara Sersan TB dan anaknya Ronggur,
Sersan TB kan bilang gini, kata-katanya, mau jadi apa kau di sini? Kuliah kau drop out, pergaulan kau kampungan, kerjaan kau cuman berkelahi. Terus ada bapaknya juga ketika Ronggur sudah pergi. Nah, kata si Ronggur kan gini, sudah pak, sudah selesai bapak ngomong. Kemudian si Ronggur pergi. Kemudian masuk ke kamar, si Ronggur masuk ke kamar. Kemudian si bapak ngomong sama si ibu. Ibunya kan ngetok-ngetok pintu tuh. Ronggur, buka pintunya. Ronggur, ibu mau bicara. Ronggur. Bapaknya bilang, sudahlah bu, tak perlu kau urusi itu anak. Anak itu emang beda. Beda sama Samurung, beda juga sama Uli, beda sama kau, apalagi aku. Jangan-jangan itu anak memang tertukar ketika lahir. Terus dijawab sama ibu, jangan sembarangan bicara pak. Bapak kan tahu waktu itu di puskesmas hanya 2 orang yang melahirkan. Yang satu kan anaknya perempuan pak. Harusnya bapak berpikir bagaimana bapak mendidik dia. Bapak kan tahunan tugas kemana-mana dan hanya sesekali pulang, sampai tidak sadar kalau anaknya sudah besar. Kalau bapak mau salahkan ibu pak. Terjadi perdebatan antara bapak dan ibu. Nah, di sini saya bacakan dulu, kita hubungkan dengan kritik. Ini kritik oleh seorang Ivan Illich ya. Salah satu kritiknya itu kritik kepada perilaku orang tua, yaitu yang pertama, dalam dunia pendidikan sekarang ini orang tua anggap bahwa hanya sekolahlah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak didiknya, sehingga orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada guru di sekolah. Nah, mungkin Sersan TB tuh kayak gini, sehingga dia bilang kan, mau jadi apa kau di sini? Kuliah kau drop out. Jadi di sini seolah-olah kalau dia kuliahnya drop out itu mau jadi apa gitu. Pergaulan kau kampungan, jadi gara-gara drop out pergaulannya jadi dianggap kampungan, kerjaan kau cuman berkelahi, seperti itu. Yang kemudian juga menyalahkan, yang dia bilang bahwa si Ronggur itu beda sama anaknya yang nomor 2 Sumurung yang penurut, pendiam, beda juga sama Uli yang juga manut sama orang tua, yang mungkin sekolahnya juga bagus. Beda sama bapaknya, beda sama ibunya. Jadi yang disalahkan si Ronggur, yang disalahkan anaknya. Tapi kan ibunya mengingatkan di sini, harusnya bapak berpikir bagaimana bapak mendidik dia. Bapak kan tahunan tugas kemana-mana dan hanya sesekali pulang, sampai tidak sadar kalau anaknya sudah besar. Kalau mau salahkan ibu pak. Ya kan, mungkin Sersan TB ini tipe orang tua yang seperti itu, yang menganggap ya pendidikan anaknya di lembaga yang disebut sekolah, lembaga yang disebut universitas. Beliau melupakan bahwa pendidikan nomor 1 itu kan keluarga. Jadi di keluarganya aja beliau tugas bertahun-tahun, sampai saat melahirkan pun nggak tahu apakah jangan-jangan anak itu tertukar, sementara dia nyalahin anaknya gitu. Padahal beliau itu tidak
Tidak, kalau berdasarkan fondasinya itu tadi tidak menuntun tapi menuntut. Tidak menuntun tapi menuntut. Ya. Itu yang dikritik oleh Ivan Illich di The Schooling Society. Jadi orang tua itu kalau sudah menyekolahkan anaknya, ya mereka menganggap ya selesai, pendidikan anaknya itu dipasrahkan sepenuhnya di sekolah tersebut. Terlebih lagi apabila mereka sudah membayar mahal. Sekolah-sekolah yang mahal itu kan mereka menganggap bahwa kalau mereka sudah membayar mahal, maka ya udah, anak aku pasti langsung jadi orang hebat, anaknya pasti berhasil. Seperti itu. Padahal kan pendidikan nomor satu itu orang tua, sedangkan yang eksternal itu kan sifatnya membantu, seperti itu. Dan itu sepertinya sampai sekarang memang itu yang kurang disadari sama orang tua. Mereka berpikir mereka udah sibuk cari uangnya, udah susah cari uangnya, jadi dapat uang untuk nyekolahin anaknya, dan anaknya di sekolah, dan sekolah harus bertanggung jawab bahwa anaknya harus berhasil dunia akhirat. Apalagi bayarnya udah mahal ya. Mindsetnya masih seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi yang ya. Oke, kita baca dulu kritik yang kedua. Orang tua yang miskin yang menginginkan anak mereka bersekolah kurang peduli akan apa yang ingin anak-anak mereka pelajari. Ya, jadi seperti itu. Mereka tidak peduli, atau bahkan nggak pernah ditanya di sekolah belajar apa gitu, diajarin apa. Yang mereka tahu, anak-anak mereka belajar di sekolah, mereka dapat sertifikat, dapat raport, nilainya bagus, dan kemudian dengan itu mendapatkan ijazah. Dari ijazah itu mereka bisa bekerja, dari bekerja mereka bisa mendapatkan uang. Oleh sebab itu kan sekolah-sekolah yang semakin sekolah itu atau kampus itu elit, itu semakin dikejar orang yang katanya lulusannya bla 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 gitu. Mereka sanggup membayar mahal karena mereka mengharapkan sertifikatnya nanti untuk mencari kerja. Jadi itu yang disebut dengan fokusnya bukan di ilmu, jadinya pendidikan jadinya menyimpang. Jadi dia fokusnya di ekonomi, jadi pendidikan untuk ekonomi, jadi bukan pendidikan untuk menjadi manusia seutuhnya, untuk menemukan dirinya, untuk bermanfaat di masyarakat, bukan. Seperti itu. Itu orang tua miskin ya, maksudnya yang kategori ekonomi menengah ke bawah. Pokoknya kamu sekolah, di sekolah kamu pinter, saya udah bayar mahal, cari duit susah ya saya pokoknya tak harus lulus, nilai harus bagus, itu harus kerja. Jadi anak itu jadi banyak tuntutan seperti itu ya. Dan dari orang tua kelas menengah menyerahkan anak mereka ke dalam asuhan guru supaya tidak sampai mempelajari apa yang dipelajari anak-anak miskin di jalanan. Jadi prinsipnya kayak gini, kalau orang tua yang miskin jangan sampai anaknya mengikuti jejak dia, ikut miskin, harus dapat kerjaan yang bagus. Kalau orang tua yang kaya,
sekolahkan anaknya bahkan sampai ke luar negeri itu supaya anaknya bisa meneruskan derajat dan kekayaan orang tuanya, jangan sampai jatuh miskin. Jadi money oriented ekonomi finansial larinya. Padahal kan pendidikan itu untuk mereka menemukan diri mereka sebagai manusia seutuhnya dan sebagai manusia yang bermasyarakat, dari dirinya yang berilmu, berwawasan, kemudian mengembangkan masyarakatnya gitu, bermasyarakat. Jadi mereka ini jadinya kayak investasi. Ya sebenarnya iya bisa sih untuk investasi, cuman itu jangan menjadi tujuan. Jadi di sini ya nggak apa-apa deh aku sekolahin anak aku mahal-mahal, tapi nanti anak aku harus kerja di tempat bagus terus gajinya harus besar. Dia kayak investasi kayak gitu anaknya, padahal kan pendidikan itu tujuannya bukan itu. Jadi dia itu masih banyak yang salah paham. Jadi kapital gitu ya, jadi investasi kapital. Harusnya kan harus bisa membedakan antara proses, hasil, dan efek. Prosesnya yang mana, hasilnya yang mana, efeknya apa gitu kan. Jadi prosesnya belajar, hasilnya ilmu, efeknya ijazah, selanjutnya dapat kerja. Nah, dapat kerja itu baru nanti ada pendapatannya gitu, baru tarafnya ke finansial. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung ke efeknya kan. Sekarang tuh langsung ke efeknya, nggak tahu secara pribadinya sudah dituntun atau belum, sudah dituntun dengan benar atau belum. Pokoknya anak-anak sekarang itu langsung dituntut hasil kerjanya. Jadi kok prosesnya itu kurang diperhatikan. Orang tua tuh nggak tahu anaknya belajar apa di sekolah, dicekokin apa, dikasih doktrin apa. Tahu-tahu pokoknya kerja, dapat kerjaan yang bagus, dia nggak tahu kualitas anaknya, langsung ke kuantitas. Dan itu yang terjadi di, kalau analisa saya, Sersan TB tipenya yang seperti itu. Oke. Posisi pendidik juga dikritik. Konon kata Ivan Illich, sekolah itu membatasi banyak batasan-batasan, banyak aturan-aturan, yang salah satunya itu adalah kurikulum. Jadi pas masuk kelas itu ya kayak langsung kan ada RPP itu kan, rancangan pembelajaran. Saya dulu pernah PPL ya, jadi pas saya PPL itu dapat pamong dari sekolah itu. Pokoknya kalau di rancangan harus sesuai rancangan tersebut. Kalau warming up-nya 2 menit itu kan ada semua di RPP. Kalau nggak sesuai 2 menit dianggap gagal. Kalau tank harus selesai. Jadi kayak robot gitu. Jadi benar-benar harus gimana ya, nggak tahu, mungkin karena itu PPL ya. Jadi ya udah, gimana, kita kayak robot gitu ya, udah di setting masuk
itu semuanya harus sesuai dengan rancangan pembelajarannya. Kalau nggak sesuai itu ada kendala, misalnya mati lampu atau di luar menyampaikan materi, mungkin kita ada sesuatu di luar itu, kan kita kan antara rancangan sama realita itu kan berubah-ubah. Nggak mungkin realitanya berubah, kita tetap berpegang pada rancangan. Nah, itu nggak boleh dianggap gagal. Saya dulu seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita tuh terbatasi, guru-guru kita itu banyak sudah nggak tahu lah gimana ya, terdoktrinnya seperti itu gitu, harus berdasarkan kurikulum. Nah, jadi yang saya alami juga mungkin dengan mahasiswa saya, mungkin selama sekolah mereka itu gitu. Jadi kalau materinya ini harus yang berhubungan dengan materi itu saja. Ketika mereka dipancing untuk berpikir bebas, kritis, untuk mengeluarkan opini, menjadi diri mereka sendiri, mereka justru saya dianggap sebagai aneh gitu. Ya bukan aneh, maksudnya ya yang susah gitu. Ketika mereka dibebaskan berpikir, beropini, itu biasanya di semester awal kan, karena selama sekolah mungkin terdoktrinnya ya kalau nggak ada hubungannya dengan materi nggak usah dibahas gitu. Padahal kan terkadang di kelas itu kita kan ada psikologi mahasiswanya, psikologi siswanya. Nggak bisa ada satu siswa yang murung aja, ada yang nggak bersemangat, mungkin di luar atau di rumah terjadi apa. Kan terkadang kalau kita realitanya seperti itu, materinya nggak disesuaikan kan, seperti itu. Dan yang lain kadang nggak bisa nerima ya. Oke, yang kedua, para guru berijazah mendepak tiap individu tak berijazah. Ini bukan saya yang ngomong ya, ini Ivan Illich yang saya adopsi dari pengajian dari MJS channel Ngaji Filsafat. Jadi para guru berijazah mendepak tiap individu tak berijazah. Tak seorang pun diberi keleluasan untuk mendidik diri sendiri atau diberi hak untuk mendidik orang lain tanpa ijazah. Itu yang seperti Rocky Gerung ya, dosen UI, kalau nggak salah ketika beliau udah populer di media televisi, yang akhirnya ada semacam tuntutan dan ada kasus, akhirnya UI tidak mengeluarkan beliau. Dan konon kabarnya beliau dipanggil Profesor Akal Sehat, namun secara ijazah qualified tidak qualified karena tidak ada ijazah S3-nya. Nah, pembatasan seperti ini katanya kan terkadang kan ada yang ijazahnya mungkin sampai S3, cuman kan itu hanya selembar kertas. Kalau kata Rocky Gerung itu sekolah itu tanda ijazah itu tanda kita pernah sekolah, tapi tidak menjamin bahwa kita berpikir, ya kan. Kata konon kabarnya kan di dalam penilaian itu banyak faktor-faktor eksternalnya, mungkin karena kedekatan sama gurunya, karena kepatuhan, tapi belum tentu anak itu emang secara intelektual cerdas gitu. Banyak faktor di dalamnya, faktor kasihan, faktor tidak enak kan gitu. Nah, pembatasan ini kalau secara ijazah nggak qualified ya nggak bisa jadi dosen.
Malahan kabar-kabarnya kalau mau jadi dosen sekarang harus S3. Jadi semakin banyak batasan, terus banyak sekali aturan-aturannya. Memang aturan itu bagus, tapi mungkin harus dipelajari ulang, disesuaikan dengan realitas. Oke. Jadi selain mengkritik, kita kembali lagi ke kembali dulu ke Toba Dreams ya. Toba Dreams itu ini masih Sursan TB atau bapaknya dengan si Ronggur. Bapaknya bilang, "Ronggur, sebentar, bapak perlu bicara sama kalian semuanya. Ini penting tentang masa depan kalian semua. Dengarkan baik-baik. Sumurung, Taruli, kalian sudah menyelesaikan SMP dan SMA. Dan Sumurung sudah bersedia untuk sekolah di Akademi Militer. Sekolah yang tadinya tidak bisa bapak capai. Iya pak, kata Sumurung. Kata bapaknya, nah bagus. Dan kau Taruli, bapak sudah daftarkan kau ke SMA 2 Yayasan Sopo Surung. Itu salah satu SMA terbaik sekarang ini di Indonesia. Tapi saingannya berat di sana, yang terbaik aja yang bisa lolos, kata Taruli. Kamu jangan takut ombak sebelum belayar. Kalau kamu rajin belajar, ibu yakin kok kamu pasti bisa, kata ibunya. Nah, dan kau Ronggur, sini sebentar kau. Duduk dulu, bapak mau bicara serius sama kamu. Ini penting untuk masa depanmu. Jadi Ronggur, bapak selalu bingung bagaimana caranya bapak menghadapi kamu. Jadi setelah bapak pikir-pikir, ada baiknya kau teruskan tradisi keluarga untuk sekolah di sekolah pendeta. Nah, sekolah pendeta ini adalah pilihan yang tepat untuk masa depanmu. Nah, ini kan tentang sekolah semua. Dianggapnya bahwa kalau dianggap si Sersan TB itu, kalau si Sumurung masuk Akademi Militer, pasti nanti jadi militer yang hebat, mungkin jadi jenderal. Nah, itu bangga bapaknya, masa depannya pasti bagus. Dan si Taruli masuk sekolah yang salah satu SMA terbaik di Indonesia, masa depannya pasti bagus. Dan si Ronggur untuk masuk sekolah pendeta. Jadi di sini Sersan TB ini memang disamakannya pendidikan keluarga. Itu kan dijawab lagi sama si Ronggur. Kata si Ronggur, ini bukan batalion pak, ini keluarga. Aku, Uli, Sumurung, bukan prajurit, bapak yang selalu nurut perintah komandannya pak. Dan satu hal lagi, kita anak-anak juga berhak untuk menentukan masa depan kita sendiri. Nah, jadi seperti itu. Ya sebenarnya si Ronggur ini benar juga. Cuman kadang ya karena anak ya, dan bapaknya agak kurang paham, agak otoriter ya. Jadi kamu gini, kamu ini, sesuai. Beliau tidak menuntun, tidak mendidik, tapi mendikte. Makanya saya pernah baca itu Sabrang anaknya MH Ainun Najib itu ada yang judulnya tuh di YouTube itu mendidik atau mendikte. Jadi sepertinya Sersan TB ini tipe yang mendikte. Dia tidak menuntun tapi menuntut, tidak mendidik tapi mendikte. Enggak
nggak paham mendidik anaknya itu nggak dilihat tuntunan jiwa anak itu di mana. Si Sumurung yang pendiam disuruh jadi masuk militer. Si Ronggur yang sedikit emosional atau keras disuruh masuk sekolah pendeta. Nggak masuk gitu. Jadi kurang memahami. Dan juga ini ada lagi pacarnya si Ronggur itu si Andini, ayahnya kan itu bilang sama si Ronggur, duduk, saya mau bicara sebentar. Dengar ya, sebentar lagi Andini akan menjadi seorang insinyur. Dan saya sebagai orang tua ingin Andini mempunyai pasangan yang sepadan. Dan ini tidak saya lihat pada diri kamu. Sekarang kamu boleh pergi. Kata Ronggur, tunggu sebentar om. Tunggu. Saya tahu saya cuma sopir taksi. Tapi saya punya niat baik sama anak om. Saya serius sama dia. Nah, jadi rata-rata orang tua sekarang kayak gitu. Malahan kalau nggak salah saya sering dengar itu, saya mengulain anak saya bidan atau kesehatan biar jodohnya nanti polisi atau tentara. Jadi niat awalnya itu udah salah. Niat awalnya itu udah investasi kapitalis, karena kalau nanti anaknya jadi bidan, suaminya tentara atau polisi, itu bisa ngangkat nama keluarga, dan itu bisa mengangkat keuangan keluarga. Jadi mindsetnya seperti itu. Jadi ya wajar ketika dia menjadi mahasiswa, pengen cepet. Jadi prosesnya itu nggak dinikmati, karena tuntutan dari orang tua, doktrin dari orang tua itu dari awal bukan kamu kuliah biar pinter, bonusnya kamu dapat sertifikat, dapat kerjaan yang bagus, kemudian dapat pasangan yang bagus, hidup yang bahagia. Ini enggak, doktrinnya langsung kamu sekolah bidan biar dapat nanti suami harus polisi, tentara, harus PNS. Doktrin ini udah salah. Makanya pas di kampus dosennya kewalahan, anaknya nggak ada hasrat untuk berproses dengan baik. Prosesnya pengen instan, berbagai cara biar cepet tamat, biar nilainya bagus, bukan mengupgrade diri, bukan kualitas. Jadi seperti itu case-nya. Jadi ingat ya, pendidikan nomor 1 itu keluarga. Jadi makanya benar dikritik itu sama Ipan Ilis ya, para orang tua. Ini terjadi sama ayah Andini. Udah jelas ayah Andini tipe orang tua yang kayak ayah si Ronggur juga, meskipun bukan sersan ya, bukan dari militer. Pengennya anaknya, ya nggak salah sih, pengen anaknya jadi sekolah ini, tamat ini, dapat jodohnya. Cuma kan dilihat dulu, yang ternyata anaknya itu kan nggak cinta sama yang mau dijodohkan. Jadi nggak dilihat anaknya itu sebagai manusia. Anaknya jadi kayak robot, kamu harus gini, kamu harus nikah sama ini gitu. Jadi seperti itu. Dan itu masih banyak. Saya pernah punya teman juga yang orang tuanya nggak pernah setuju kan ya. Saya pusing kan ya, umur saya udah sampai dewasa, setiap saya bawa laki-laki yang kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, nggak pernah disetujuin. Akhirnya kan usia anaknya bertambah lama tuh semakin bertambah ya. Jadi para orang tua, iya benar, setiap orang tua ingin anaknya bahagia, tapi jangan mendikte, tapi mendidik. Jangan menuntut, tapi tuntunlah.
jangan kuantitas tapi kualitas. Biarkan anaknya menuntut ilmu berkualitas, akhirnya dia bisa mengupgrade dirinya, yang dampaknya dapat ijazah, dapat pekerjaan bagus, dapat pasangan bagus, yang ekonominya pun bagus. Itu dampak saja. Yakinlah kalau memang anak kita berkualitas, Tuhan juga menganugerahi sesuai dengan kualitasnya. Jangan didoktrin, jangan dituntut, jangan didikte berdasarkan keinginan orang tua. Anak, kata si Ranggur kan, tidak ada yang berhak. Ini ada sih kata-kata si Ranggur itu, nggak ada yang berhak mengatur masa depan seseorang kecuali orang itu sendiri. Abang mungkin bisa menjadi yang bapak inginkan, tapi apa itu yang abang inginkan? Apa itu yang bisa bikin abang bahagia? Enggak. Ya dia mungkin bisa nurutan orang tuanya, tapi dia nggak jadi dirinya sendiri sebagaimana dia dianugerahi Tuhan gitu, untuk berbahagia, untuk menjadi manusia yang berkualitas secara dirinya, yang mendedikasikan bermanfaat untuk masyarakatnya. Kemudian, what does school really teach children? Apa yang harusnya sekolah lakukan? Kalau udah case-nya seperti ini, apa yang harus sekolah lakukan? Yang pertama itu adalah membiarkan mereka, anak-anak itu tadi berpikir kritis. Ya udah, keadaannya udah seperti itu kan. Jadi pas di kampus itu jangan lagi didoktrin dengan textbook, karena kan mereka mau hidup di masyarakat, bukan hidup secara teoritis. Jadi realistis gitu, maksudnya yang realistis gitu ya, 50-50 lah, teoritis ya 50% nya realistis. Jangan textbook, buka halaman sekian. Jadi itu yang kedua, katanya anak-anak itu dianggap pintar apabila dia bisa mengingat kata-kata dosennya, buku yang dikasih gurunya atau dosennya, dan mengulanginya. Makanya namanya ulangan. Mereka nggak diajari kritis. Saya juga susah, kadang saya meminta mereka untuk kritis. Ya silakan, keluarkan aja apa ya, kamu baca bukunya dari berbagai sumber, silakan. Kemudian kamu simpulkan apa yang kamu dapat dari bacaan itu menurut kamu yang mana yang sesuai dengan diri kamu gitu. Baru nanti kita diskusikan. Dan karena kebiasaan terdoktrin textbook, ibaratnya pinter atau ranking itu yang paling ranking 1 itu yang, atau yang the best itu yang paling bisa mengulangi kata-kata di dalam buku atau kata-kata dosennya, itu susah mereka untuk diajak kritis gitu. Nah itu yang harus mulai diubah. Yang ketiga ya, jadi kalau nanti ulangan ternyata jawabannya sesuai buku, sesuai omongan dosennya, itu yang dapat A atau dapat 90, bukan pikiran mereka. Padahal kan pendidikan itu untuk menemukan keunikan mereka, pemikiran mereka, hidup mereka, yang kemudian nanti direalisasikan di masyarakat, tapi didiskusikan dulu di lembaga pendidikan gitu. Kalau ternyata di lembaga pendidikan itu lolos, ya berarti mereka qualified nanti untuk diterapkan di masyarakat. Ya, jadinya gitu, nggak boleh komplain. Pokoknya harus nurut. Kalau nggak nurut,
Jadi apa namanya, dia bukan yang qualified, bukan yang ranking 1, bukan yang the best. Seperti itu tadi kan, si Ronggur itu dia mengeluarkan unek-uneknya. Kalau si Sumurong sama Taruli takut, ya takut menyakiti, takut dianggap tidak menghargai, dianggap tidak sopan. Si Ronggur itu sebenarnya ya ada bagusnya. Sebenarnya kalau misalnya didengar dengan baik-baik, si Ronggur ini tidak keras, bisa tidak keras, tapi karena bapaknya keras menolaknya, makanya si Ronggurnya menjadi keras supaya didengar, kayak gitu ya. Kemudian yang diharapkan adalah dari berpikir kritis, kemudian dia memberdayakan dirinya, dia berkualitas, kemudian memberdayakan dirinya, kemudian menuju ke kehidupan sosial. Jadi dampaknya ke kehidupan sosial seperti itu. Jadi pendidikan yang berguna itu pendidikan yang menyadarkan menyadarkan sikap kritis terhadap dunia dan kemudian mengarahkan perubahannya. Jadi dalam menghadapi dunia, pendidikan diarahkan tidak hanya pada kemampuan retorika yang bersifat verbal, akan tapi juga mengarah kepada pendidikan kelakuan yang tertumpu pada kemampuan profesional. Untuk memiliki kemampuan itu, tentunya harus dirangsang sikap kritis terhadap kenyataan-kenyataan di sekelilingnya, dan berbekal dengan sikap kritis itu melalui debat dan diskusi akan ditemukan berbagai yang dialami sendiri dan masyarakat. Jadi karena pada dasarnya kalau menurut si Ivan Illich itu, pendidikan itu harus membebaskan, jadi menghapuskan aturan-aturan atau kontrol yang terlalu ketat. Kalau memang ada materi yang dibutuhkan siswa di luar daripada RPP atau kurikulum, realitanya mereka ada problem di luar daripada itu, ya nggak apa-apa di share gitu, jangan terlalu jadi pendidikan itu harus memberi kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Jadi pemerintah diharapkan untuk memfasilitasi. Pendidikan harus mengizinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dengan mudah. Demikian pula bagi orang yang ingin mendapatkannya. Jadi dipermudah aja pendidikan itu, jangan terlalu banyak aturan. Sekarang kan itu sulit, banyak selain dituntut harus mengajar dengan baik, gurunya juga mempunyai beban administrasi yang harus ini harus itu gitu, akhirnya kan terpecah. Diharapkan administrasinya jangan terlalu rumit gitu, jadi kan fokus guru kepada siswa itu memang full gitu, 80% lah gitu kan, baru administrasinya 20% gitu. Jadi terus kalau ada masukan tentang pendidikan, tolong diterima, jangan malah dihakimi gitu kan. Jadi harus demokrasi dalam memperoleh pendidikan, demokrasi dalam sistem pembelajaran, demokrasi dalam pengembangan materi pembelajaran. Jadi jangan yang kita minta, jangan demokrasi yang menyimpang. Jadi bagaimana kita
menarik orang untuk masuk. Setelah masuk, janganlah kemudian kita yang balik untuk menyerah bukan ini ya, jangan balik untuk mendikte gitu. Jadi kalau udah masuk ya dituntun, jangan dituntun, dididik, jangan didikte atau dituntut, seperti itu. Ya, jadi intinya kita jangan otoriter. Kita orang tua sama lembaga pendidikan sama-sama bekerja sama untuk mendidik anak-anak kita. Jadi jangan hanya sepenuhnya dipasrahkan ke sekolah karena sudah merasa membayar. Jadi anak itu dituntun, jangan dituntut. Terus anak itu dilihat prosesnya, jangan diharapkan investasi kapitalisnya. Jadi anak itu ditanya di sekolah belajar apa, direview lagi di rumah, diedit lagi di rumah. Sekiranya tidak relevan ya dikasih masukan, karena kan ibaratnya waktu antara guru dan siswa itu terbatas. Guru itu cuman berapa jam, terus apalagi kalau dosen kan ketemunya satu mata kuliah seminggu sekali, paling 2 SKS, 3 SKS ya. Jadi jangan ibaratnya guru sama orang tua itu ketemu ketika siswanya bermasalah saja, misalnya telat bayaran gitu kan, nunggak bayarannya, baru antara guru dan orang tua bertemu gitu ya, seperti itu lebih kurangnya. Jadi kita harus lebih melihat anak ini condongnya kemana. Ini misalnya saya itu dari kecil nggak pernah dituntut harus juara, meskipun saya sering berada di peringkat pertama. Saya nggak pernah menuntut diri saya sendiri untuk juara. Saya juga nggak pernah dituntut sama orang tua harus juara, tapi saya hanya belajar dengan baik. Orang tua juga di rumah ibaratnya tanya, di sekolah belajar apa, ada PR apa, terus dibantu di rumah, nggak sepenuhnya dipasrahkan kepada orang tua. Sampai suatu saat memang ibaratnya orang tua udah bilang, oke, ilmu kamu sudah memadai, kamu bisa menyelesaikan urusan kamu sendiri. Palingan kalau hal-hal yang sangat penting yang tidak bisa kamu selesaikan baru ke orang tua. Jadi sampai sekarang saya mandiri, nggak apa-apa ngadu, orang tua saya tidak menuntut apapun, dan saya pun terdidik untuk bisa menyelesaikan diri saya sendiri, karena saya dikasih kebebasan, tidak dituntut, tidak didikte, tapi dituntun, dididik gitu. Sampai kepada pernikahan. Kalau misalnya kalau tadi di Ronggur sama Andini itu, seperti Andini itu orang tuanya anaknya udah sarjana, jadi anaknya ingin yang sesuai dengan dia, sementara si Ronggur hanya seorang sopir taksi yang kuliahnya drop out, jadi nggak disetujuin karena dianggap nggak ada masa depan. Kalau saya, orang tua saya membebaskan suami saya itu, ibaratnya saya kan ibaratnya di strata 3, kuliahnya udah di strata 3, tapi suami saya di senior high school ya, di SMA, jadi agak jauh. Tapi orang tua saya nggak pernah mendikte kamu harus dapat yang ini ya,
kamu kan udah gini, udah keluar uang banyak. Enggak, ya terserah kamu, yang mau menjalani itu kamu. Enggak, ketika saya memutuskan untuk menikah sama suami saya tidak mendapat penolakan dari keluarga, karena yang tahu bahagia atau enggak itu kita. Seperti itu ya, para orang tua, mari bekerja sama dengan baik, pahami anak-anak kita. Ya mudah sih, mudah, wacananya mudah, tapi realitanya memang tidak mudah. Terlebih ada banyak faktor eksternal dalam keluarga. Cari uang udah susah, mau merhatiin anak, apalagi anak banyak. Seperti yang komplain banyak orang tua sekarang, kuliah daring kan, harus handle anak-anaknya, mendidik anak-anaknya sendiri, itu kan banyak yang kewalahan. Oke, udah panjang lebar tentang the schooling society. Kita makan dulu ya. Makan apa ini? Ini namanya salah satu makanan khas Palembang, namanya martabak lenggang. Saya suka martabak lenggang ini, pernah saya makan ini. Belinya di depan PJKA, depan ATM PJKA, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani Pelaju. Dia bukanya itu sekitar pukul 5, pukul 6 sampai malam. Oke. Atau di seberang Universitas Muhammadiyah Palembang ya. Sekarang kita review makanan khas Palembang. Ini apa? Cuko. Saya salah satu, kalau tidak berubah ya, saya paling suka itu cukonya. Mari kita makan. Cukanya itu sudah wangi. Oke, makannya gini ya. Kita tuang. Oke. Sekarang kita review ini isinya apa saja. Ini ada wortel. Bentar ya. Aja sih ya. Nah, kita belah ya. Ada kentang. Wortel. Daun bawang. Telur. Sepertinya ditumis, kayak ada rasa-rasa mericanya, sahang. Tapi yang bikin ininya tuh udah mantep. Coba ya. Ini udah dingin, lebih mantep lagi kalau lagi anget-anget gitu. Jadi dia dikasih toppingnya ini mentimun. Mentimunnya kayak dibelah 4 itu aja, bukan yang dicacah-cacah. Ini agak besar-besar. Sama ada cabai besar panjang, lebih hijau yang besar panjang itu. Dipotong apa ya bahasanya itu, dadu, bukan dadu, miring gitu. Yang paling bikin enak tuh cukanya. Jadi ini namanya martabak lenggang. Martabak lenggang di Jalan Ahmad
Yani, depan PJKA atau seberang Universitas Muhammadiyah Palembang. Ini saya tambah cabai rawit sendiri biar tambah pedas. Tadi saya tambah juga bawang goreng, saya taburin. Dan saya itu sering nonton orang mana ya yang suka makan di Instagram itu ya. Ntar. Di Jakarta juga itu mereka makan bawang putih. Coba ya. Ini bawang putihnya, apa rasanya ya? Pedas. Aneh sih. Pedas. Aneh. Saya nggak bisa mendefinisikan karena rasanya aneh menurut saya. Oke, saya tambah cuka. Karena cukanya kurang. Ini salah satu makanan Palembang dan jarang, kalau nggak salah di sekitaran sini saya hanya temuin di depan PJKA itu yang enak. Nggak sanggup, lidah belum terbiasa makan bawang putih. Ini kalau anget lebih enak lagi, kayaknya udah dingin.
Jadi saya tuh kurang suka kalau makan kentang sama wortel, tapi dia masaknya pinter. Jadi orang pinter tuh yang bisa bikin kita tuh nggak suka tapi bisa suka gitu. Ini masak pinter, sama kayak pendidikan ya, gimana murid yang nggak mau belajar itu jadi mau belajar, itu gurunya pintar. Ibu saya pernah bilang kalau masak itu jangan sesuatu yang enak jadi nggak enak, tapi jadikan sesuatu yang nggak enak jadi enak. Maksudnya bukan yang biasa saja, bukan nggak enak ya, yang biasa saja menjadi luar biasa, itu baru hebat masaknya tuh ya. Dan kata bapak saya, mungkin karena suaminya ya, nggak ada makanan yang lebih enak, karena ibu saya kan udah almarhum. Kata bapak saya nggak ada yang lebih enak dulu, bapak saya bilang, seperti masakan ibumu, pas, asinnya pas, manisnya pas. Gak ada yang berlebihan, padu-padannya pas. Ini cukanya enak, martabaknya enak, martabak lenggang namanya ya. Mantap, alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan saya sharing tentang kritik terhadap pendidikan untuk para orang tua ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin sekarang udah pukul 1 malam. Selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.